Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penyakit akibat kerja dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, dengan anggota Anissa Fatmawati dan saya Anissa Nurul Aziza, lalu Bujangga Made Bintang, Cita Lolandia Septin, dan Depi Anggara. Definisi penyakit akibat kerja. Lingkungan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Pada simposium internasional mengenai penyakit akibat hubungan pekerjaan yang diselenggarakan oleh ILO, International Labour Organization, di Leeds, Austria, dihasilkan definisi menyangkut penyakit akibat kerja sebagai berikut. 1. Penyakit akibat kerja. Occupational disease adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan. 2. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Work-related disease adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab di mana faktor pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya. Ketiga, penyakit yang mengenai populasi kerja, disease affecting working populations, adalah penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat kerja. Menurut Cherry 1999, an occupational disease might be defined simply as one that is caused or made worse by exposure at work. Di sini menggambarkan bahwa secara sederhana sesuatu yang disebabkan atau diperburuk oleh pajanan di tempat kerja. Pajanan yang dimaksud antara lain: 1. Debu, gas atau asap. 2. Suara atau kebisingan. 3. Bahan toksik atau racun. 4. Getaran. 5. Radiasi. 6. Infeksi kuman atau dingin yang ekstrim. 7. Tekanan udara tinggi atau rendah yang ekstrim. B. Klasifikasi penyakit akibat kerja. WHO membedakan 4 kategori penyakit akibat kerja, yaitu 1. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya pneumoconiosis. 2. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya karsinoma bronkogenik. 3. Penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya bronkitis kronis. 4. Penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma. C. Penyakit akibat kerja. 1. Penyakit saluran pernapasan. 2. Penyakit kulit. 3. Kerusakan pendengaran. 4. Gejala pada punggung dan sendi. 5. Kanker. 6. Coronary artery disease. 7. Penyakit liver. 8. Masalah neuropsikiatrik. 9. Penyakit yang tidak diketahui sebabnya. D. Pencegahan. 1. Melakukan pencegahan terhadap timbulnya penyakit. 2. Melakukan deteksi dini terhadap gangguan kesehatan. 3. Melindungi tenaga kerja dengan mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja seperti yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992. 4. Mengetahui keadaan pekerjaan dan kondisinya dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap PAK. Beberapa tips dalam pencegahan PAK diantaranya: pakailah APD secara benar dan teratur, kenali risiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut, dan segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga beberapa pencegahan lain yang dapat ditempuh agar bekerja bukan menjadi lahan untuk menuai penyakit. Hal tersebut berdasarkan buku pengantar penyakit akibat kerja, diantaranya 1. Pencegahan primer atau health promotion. Perilaku kesehatan, faktor bahaya di tempat kerja, perilaku kerja yang baik, olahraga, dan gizi seimbang.
2. Pencegahan sekunder atau specific protection. Pengendalian melalui perundang-undangan, pengendalian administratif atau organisasi, pengendalian teknis, pengendalian jalur kesehatan. 3. Pencegahan tersier atau early diagnosis and prompt treatment. Pemeriksaan kesehatan prakerja, pemeriksaan kesehatan berkala, surveillance, pemeriksaan lingkungan secara berkala, pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja, pengendalian segera di tempat kerja. Perawatan dan pengobatan. 1. Terapi medikamentosa, yaitu terapi dengan obat-obatan. Terhadap kausal, bila mungkin. Pada umumnya penyakit kerja ini bersifat irreversible, sehingga terapi seringkali hanya secara simptomatis saja. Misalnya pada penyakit silikosis, terapi hanya mengatasi sesak napas, nyeri dada. 2. Terapi okupasia. Pindah ke bagian yang tidak terpapar, lakukan cara kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2 mengenai penyakit akibat kerja. Lebih terkurang saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.